Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai cara overclock CPU di device yang sudah di root maupun yang belum di root. Untuk device yang sedang saya gunakan di sini adalah Redmi Note 5 masih dalam keadaan non-root. Saya akan perlihatkan terlebih dahulu status CPU-nya menggunakan DevCheck. Kalian bisa lihat frekuensi dari little clusternya itu hanya 1,6 GHz atau 1612 MHz. Sementara untuk big clusternya itu ada di angka 1,8 GHz atau 1804 MHz. Seperti ini ya sebelum menggunakan caranya. Nanti overclocknya itu akan ada di bagian frekuensi CPU-nya. Di sini saya perlihatkan juga untuk device-nya itu masih dalam keadaan non-root. Jadi ketika dibuka kernel SU-nya itu tidak didukung. Karena untuk kernelnya itu tidak support juga. Saya akan perlihatkan untuk versi kernel yang sedang digunakan di Redmi Note 5 ini ke tentang ponsel aja. Kemudian versi Android, versi kernelnya itu masih bawaan. Versi 4.4 minimal EASKI TI. Bahan-bahannya juga saya sudah siapkan ya di folder download. Saya sudah siapkan beberapa bahan, jadi nanti tinggal dipilih aja sesuai dengan kebutuhannya masing-masing. Di Desert Eagle itu ada dua versi, ada yang versi biasa tanpa overclock dan ada versi yang sudah di overclock. Ini sudah include juga ya dengan kernel SU, jadi device kalian nanti akan sekalian root menggunakan kernel SU. Kemudian ada Super Ryzen versi 19 end of life, berarti ini versi yang paling stabil di Super Ryzen. Kemudian Super Ryzen versi 10 yang sudah overclock tentunya. Nah untuk Super Ryzen ini tidak include dengan KSU ya, berarti masih dalam keadaan non-root nanti ketika kalian menggunakan Super Ryzen ini. Jadi tinggal dipilih aja ya bagi device Redmi Note 5 mau menggunakan custom kernel yang mana. Untuk device yang lain kalian bisa gabung aja ke grup tele series device-nya masing-masing. Kemudian cari aja ya untuk kernel yang sesuai dengan device-nya. Baik yang biasa tanpa overclock maupun yang sudah overclock. Nanti kalian bisa ikuti cara pemasangannya seperti di video kali ini. Nah sekarang kita akan masuk ke cara pemasangannya, tinggal masuk aja ya ke custom recovery-nya masing-masing. Di sini ke bagian advanced aja ya, kemudian ke recovery. Bagi yang mau manual bisa juga ya, tinggal ditahan aja power ditambah dengan volume atas dan tentunya device kalian wajib sudah di UBL dan sudah terpasang custom recovery-nya. Untuk penggunaan dari custom recovery-nya bebas ya, mau menggunakan TWRP, Orange Box, WBRP, SHRP ataupun custom recovery lainnya. Di sini biasakan terlebih dahulu untuk backup partisi boot dan DTBO-nya. Jika device kalian tidak ada partisi DTBO, cukup untuk backup terlebih dahulu partisi bootnya. Bila mana nanti kalian ingin kembali lagi ke kernel bawaan ataupun kernel yang sudah dipasang itu tidak cocok. Nah, kalian bisa restore aja ya untuk boot bawaan dari device-nya masing-masing. Sehingga nanti akan kembali lagi ke kernel bawaan. Oke, saya akan masuk ke folder download aja. Misalkan ya di sini saya ingin menggunakan yang versi 19 end of life. Jadi tinggal di swipe aja, tunggu hingga proses dari instalasi atau pemasangannya selesai. Dan ternyata ada tulisan error ya, berarti untuk custom recovery atau custom ROM-nya itu tidak bisa menggunakan kernel ini. Gak apa-apa ya, kita akan menggunakan yang Desert Eagle aja yang versi overclock-nya. Oke, kita akan swipe aja, tunggu ya hingga proses dari instalasi atau pemasangannya berhasil. Kalau sekarang sudah successful ya, berarti kita bisa menggunakan kernel ini. Tinggal di wipe cache and Dalvik-nya terlebih dahulu. Jika sudah seperti ini, kita bisa reboot sistem aja. Dan tunggu hingga masuk ke home screen-nya kembali. Untuk device-nya sudah booting kembali ke home screen-nya, berarti untuk kernelnya itu support ya di device ini. Kemudian kita akan lihat ke DevCheck apakah ada overclock di bagian CPU-nya atau tidak.
Ke bagian frekuensi lagi, untuk little clusternya sekarang sudah jadi 1,8 GHz ya, dari yang sebelumnya itu hanya 1,6 GHz. Kemudian untuk big clusternya sekarang sudah 2,2 GHz, dari yang sebelumnya hanya 1,8 GHz. Jadi mantap banget ya untuk overclock ini teman-teman. Jadi untuk performanya juga akan lebih maksimal karena frekuensi dari CPU-nya itu ditingkatkan. Kemudian untuk kernel SU-nya juga dari yang sebelumnya tidak didukung sekarang sudah berfungsi karena untuk Desert Eagle ini sudah include dengan KSU. Oke, seperti itu aja ya teman-teman untuk pembahasan kali ini. Tinggal dipilih aja mau yang include dengan root atau tidak, mau menggunakan yang overclock atau tidak. Sesuaikan saja dengan kebutuhan masing-masing. Semoga paham dan semoga bermanfaat untuk pembahasan kali ini. Jikalau kalian suka silahkan di like, jikalau tidak suka ya tinggal dislike aja. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.